bayangkan rumah kamu. Terus di depan rumah, ada api yang makin hari makin dekat. Kurang dari 1 kilometer. Itu kenyataan warga Petuk Katimpun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini bukan alarm biasa. Titik api muncul sejak 24 Juli. Tanggal 11 Agustus, api sudah mendekati 800 meter dari pemukiman warga RT 002. Status tanggap darurat diperpanjang. Kabut asapnya bahkan menyebar sampai Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 800 meter. Cuma beda 10 menit lari untuk api sampai ke rumah. Angkanya tidak main-main. Sejak Januari 2026, Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kalteng mencatat 1.464 kejadian karhutla. Luas lahan yang terbakar 3.896,43 hektar. Rabu, 19 Agustus, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turun langsung ke lapangan. Didampingi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Kapolda, Pangdam, sampai Wali Kota Palangkaraya. Dia melihat titik api, memantau pemadaman, dan ikut memadamkan bersama tim di lapangan. Tapi pertanyaannya, kunjungan 1 hari, cukup untuk mengalahkan api yang sudah menetap lebih dari 1 bulan? Raja Juli bilang, solusi idealnya adalah operasi modifikasi cuaca, atau OMC. Menyemai awan untuk menurunkan hujan di titik api. Sudah koordinasi dengan BNPB dan BMKG. Bunyinya sempurna. Tapi ada syarat. Harus ada awan semai. Tidak ada awan, tidak ada OMC. Kondisi lapangan buruk, sumber air terbatas. Makanya tim gabungan mengandalkan helikopter pengebom air, plus usulan penambahan sumur bor. Solusinya nyata, tapi masih menunggu langit. Coba tebak, berapa banyak solusi di negeri ini yang menunggu awan sebelum bisa jalan? Jalur hukum jalan juga. Kapolda Kalimantan Tengah melapor sudah ada 12 orang tersangka. Raja Juli menegaskan tanpa ragu, siapapun, besar kecil, yang merusak alam dan hutan, akan ditindak tegas. Dan dia mengingatkan soal El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi El Nino 2026 sangat kuat. Cuaca makin buruk, api makin mudah lahir. Jangan main api, katanya. Ini bukan cuma soal hukuman, ini soal kesadaran. Cobalah pikirkan, kenapa setiap tahun, di musim yang sama, kesalahan yang sama selalu terulang? Sekarang giliran angka besar. 12.880 personel gabungan dikerahkan di 3 provinsi prioritas, Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan. Satgas Darat, Satgas Udara, Manggala Agni, TNI, Polri, sampai warga. Tapi Raja Juli sendiri yang mengakui, tanpa partisipasi masyarakat, ini tidak akan selesai. Dan dari sana ada cerita warga lokal. Rudiansyah, relawan pemadam yang datang dengan kostum Superman. Kecil, tapi jadi simbol. Peduli itu tidak perlu nunggu perintah. Satu warga yang melapor titik api lebih berharga dari 100 helikopter yang datang setelah terlambat. Jadi, rangkumannya begini. Ada yang sudah jalan. Menteri turun ke lapangan, 1.464 titik api direspon, OMC disiapkan, hukum ditegakkan dengan 12 tersangka. Tapi yang belum ada adalah sistem pencegahan yang membuat El Nino sekuat apapun tidak jadi bencana tahunan. Api 800 meter dari rumah warga bukan soal musim. Ini soal kesadaran. Semua solusi sudah ada. Apakah waktunya cukup? Menurut kamu, cukup tidak OMC plus 12 tersangka menghadapi El Nino 2026? Jawab di kolom komentar. Share video ini ke orang yang sedang kena dampak asap, biar mereka tahu tidak sendirian. Dan subscribe untuk update kabar lingkungan dan hutan Indonesia. Sampai bertemu di video berikutnya.